Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 0281. Jiang Qinghe meluncur seperti meteor yang menyala, dan banyak tatapan memperhatikan gerakannya di seluruh medan perang. Mereka kagum dengan ledakan kekuatannya yang tidak biasa, dan dia sendirian menghadapi iblis yang tersenyum. Kelas bencana surgawi, sekuat Jenderal Biduk Surgawi yang kuat. Pasti bahkan resonansi cahaya kelas ke-9 tidak sebanding dengan ini. Dan jika dia tidak berhasil dalam satu pukulan, monster yang tersenyum itu pasti akan merobeknya menjadi potongan, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada moral dan kekuatan tembakan pertahanan jika pemimpin mereka tumbang. Namun, tidak ada keraguan kedua dalam pikiran pahlawan wanita itu. Dia meluncur seperti anak panah meninggalkan hormat, mata terkunci pada targetnya. Tidak ada yang tahu bagaimana ini akan berakhir. Tetapi kenyataan bahwa dia berani mencoba membangkitkan keberanian di antara mereka semua. Hati Li Luo berdegup kencang juga. Sebuah cahaya harapan, menyala di kegelapan yang mengintai di depan, cahaya miliknya. Mengikuti shell biru Navi yang terbang di belakangnya seperti bintang bergerak di langit malam. Sinar berkilauan mulai berkilau di kulitnya, dan debu hitam yang menggantung di medan perang tergelincir darinya. Duze Honglian, Qiu Bai, dan yang lainnya terkesiap. Tubuh iblis yang mengkilap, tubuh iblisnya lengkap. Kecepatan kultivasinya luar biasa. Mungkin siswa lain tidak tahu apa arti tubuh yang mengkilap, tetapi bagi monster bumi seperti mereka, itu memiliki arti besar. Ki iblis buminya sudah hampir selesai sekarang. Dia hanya selangkah lagi dari Jenderal Biduk Surgawi. Tidak heran Jiang Qinghe dikabarkan akan menantang 7 pilar astral pada akhir tahun. Dia sudah dekat dengan Jenderal Biduk Surgawi, sedangkan mereka yang lain hanya berada di awal iblis bumi. Meskipun mereka selalu menganggap bahwa Jiang Qinghe lebih kuat dari mereka, ternyata dia lebih maju dari perkiraan mereka. Bagaimana mereka akan bisa mengejarnya? Apakah resonansi cahaya kelas 9 benar-benar begitu luar biasa? Pedangnya berkobar dengan panas matahari, membakar goresan dalam yang dalam di tanah saat ia melaju, mendesis dengan asap biru. Dia mengangkatnya dengan mudah, sekali putaran untuk menetapkan ujung ke depan. Cahaya emas berkedip melawan mata merah monster, dan senyumnya hanya semakin melebar. Suara tertawa cempreng bergema dari monster itu. Sepertinya sepenuhnya tidak terkejut oleh serangan Jiang Qinghe. Jiang Qinghe mencatat kesiapan monster dengan kilatan ketidakpastian. Apakah monster itu sengaja meninggalkan celah ini untuk memancingnya masuk? Sangat mungkin baginya untuk menjadi begitu licik. Ini bisa mengatasi insting primitif yang biasanya menguasai monster. Mungkin bahkan menjadi pemikir yang lebih baik daripada beberapa manusia. Dia tidak panik. Cahaya di ujung pedangnya meningkat intensitasnya saat dia berkomitmen. Monster yang tersenyum itu membuka mulutnya dan mengambil napas dalam-dalam. Patung lumpur bergetar dan kemudian melepaskan asap hitam yang dihisap kembali oleh monster yang tersenyum. Energi yang sebelumnya tersebar sekarang kembali dikumpulkan. Pada saat yang sama, para siswa yang terkorupsi di area yang disucikan melemah dalam kekuatan mereka. Beberapa bahkan kembali sepenuhnya. Cepat, tekan dan ikat semua siswa yang terkorupsi. Teriak Li Luo. Sebuah kesempatan yang sulit diperoleh telah diberikan oleh Jiang Qinghe. Moral pasukan meningkat dan para siswa berkumpul bersama, dengan cepat menundukkan siswa yang terkorupsi. Di luar, iblis yang tersenyum membuat suara yang singkat, merengek seolah menguji kekuatannya. Tanah bergetar sebagai respons. Ia mengangkat tangan raksasa dengan cakar yang tampaknya menyedot sedikit cahaya yang tersisa di dunia. Kegelapan yang akan menghancurkan semuanya. Dunia di bawah telapak itu tanpa cahaya, kecuali satu pedang harapan yang menyala dengan tegas melawan itu. Cakar melawan pedang. Dampaknya kolosal, getaran susulan menjalar keluar saat itu merobek permukaan tanah. Lainnya yang merupakan makhluk, terlempar ke belakang kembali ke dalam kabut. Di dalam area yang disucikan, mereka putus asa saat melihat cahaya dari pemimpin mereka perlahan-lahan kalah, luka-luka merusak dirinya. Jiang Qinghe tidak cukup kuat untuk mengalahkan iblis yang tersenyum. Iblis yang tersenyum mengeluarkan tawa anehnya lagi ketika mengayunkan cakarnya sekali lagi dengan keganasan, memadamkan cahaya dari pedang. Pemimpin, keluar dari sana. Qiu Bai dan Tian Tian berteriak. Li Luo menyaksikan dengan daya tarik ngeri. Buku-buku jarinya memutih karena cengkeraman maut di gagangnya, tapi dia tetap berdiri tegak. Dia tahu bahwa dia hanya akan menjadi beban bagi Jiang Qinghe jika dia bergegas masuk.
Jeritan panik terdengar dari para siswa. Jiang Qinghe tidak mundur. Dia tenang, seolah-olah serangannya yang terpecah juga dalam perhitungannya. Serangan itu tidak cukup untuk merusak kelas bencana surgawi. Dia melangkah maju. Saat melakukannya, dia lembut menggerakkan telapak tangannya di sepanjang pedangnya, seolah-olah membelainya. Semprotan kecil darah mendarat di mata pedang yang lebar. Cahaya pedang yang terpecah mulai menyatu kembali, sekarang bersinar dengan kekuatan ilahi baru yang menghentikan tawa iblis yang menyeringai itu. Ia mengarahkan telapak tangannya kembali ke musuhnya. Energi jahat berkumpul hingga membentuk pusaran besar yang berputar, siap menelan setiap serangan. Jiang Qinghe mengambil napas dalam. Meraih cahaya pedang yang berkilau, dia menarik keluar sebilah pedang berapi. Pedang api suci, pembersih segala, bakar yang tidak suci. Cahaya berubah menjadi api sekarang, dan dia tampak menjadi malaikat, sebuah avatar melawan kejahatan. Pedangnya melambung bahkan ketika dia membuat gerakan melintang panjang untuk menghindari serangan pusaran hitam. Api menusuk ke arah wajah yang tersenyum. Sebuah tusukan liar, mematikan bagi iblis sekaligus berbahaya bagi dirinya sendiri. Antara melindungi dirinya sendiri dan membunuh musuh, Jiang Qinghe telah memilih yang terakhir. Iblis yang tersenyum tidak siap untuk langkah yang begitu gegabah, tetapi sudah terlambat untuk membela diri. Pedang berapi itu menyerang, membelah wajahnya. Pada saat itu, seolah waktu berhenti. Di luar tempat yang dimurnikan, badai energi yang ganas melanda, merobek tanah dengan cakar-cakar. Tubuh ramping Jiang Qinghe terlempar, dan pedangnya terbang melalui udara untuk menusuk tanah dekatnya. Dia batuk sekali, dan darah segarnya muncrat keluar. Energi resonansi cahaya di sekitarnya mulai redup. Tanda cedera berat. Cakar setan yang tersenyum telah menyentuhnya dengan keras. Mengabaikan tubuhnya yang patah, dia dengan putus asa melihat ke belakangnya, ingin melihat kerusakan yang telah dia sebabkan sebagai balasan. Itu telah menjadi serangan terkuatnya. Setan yang tersenyum telah membagi kekuatannya sendiri untuk memancingnya keluar, dan Jiang Qinghe telah membacanya dengan sempurna dan meresponsnya. Itu seperti permainan catur, tetapi bidaknya lebih lemah. Namun begitu, dia telah memilih risiko itu karena itulah peluang terbaiknya. Peluang terbaiknya adalah untuk mengakhiri keterpurukan mereka dan membalikkan keadaan menuju kemenangan. Jika dia hanya bisa mengalahkannya, maka mereka tidak akan dibiarkan berdoa untuk bantuan seperti gadis-gadis dalam kesulitan. Sebaliknya, jika mereka duduk di sana dan membiarkan monster kelas bencana surgawi memainkan seluruh arsenal triknya, dia tidak yakin bahwa barier di tempat yang dimurnikan akan bertahan lebih lama lagi. Terkadang, pertahanan terbaik adalah serangan yang baik. Wajah setan yang tersenyum terbelah oleh luka panjang yang masih bersinar emas di jahitan, berlari sepanjang dari dahi hingga dagu. Api kecil berwarna emas berkedip-kedip di pinggir luka. Setan yang tersenyum meraih wajahnya dengan hati-hati, seorang iblis bumi yang kecil telah menyebabkan kerusakan sebanyak ini. Itu tidak melihat ini datang. Energi resonansi cahaya benar-benar senjata yang kuat terhadapnya. Banyak siswa bersorak ketika melihat luka itu. Apakah setan yang tersenyum juga terluka parah? Balasan yang setara, luka itu masih membesar, api emas memakan lebih banyak dan lebih banyak wajahnya. Sepertinya kepala mereka akhirnya akan terbelah menjadi dua. Tetapi sekarang setan yang tersenyum melolong, raungan mendalam yang rendah tanpa kegilaan yang menjadi tanda khasnya. Sebuah pusaran hitam berkembang keluar dari tubuhnya. Sesaat kemudian, para monster mulai berlari ke arahnya, masuk tanpa ragu. Masing-masing menghilang di dalam tubuh setan yang tersenyum, dan luka emas mulai memudar. Kekecewaan menyambut pemandangan ini. Kemampuan melahap monster itu sangat menakutkan. Setan itu melolong marah lagi. Luka ini cukup serius untuk menghambat pertumbuhannya yang lebih lanjut. Itu telah menyiapkan perangkap untuk Jiang Qinghe, tetapi sekarang gilirannya yang tergigit. Meskipun begitu, penyesalan tidak berguna bagi mereka sekarang. Ini kembali memusatkan perhatiannya pada tujuannya yang utama untuk merusak tempat yang dimurnikan ini. Begitu turun, semua daging segar di dalam akan lebih dari cukup untuk mengembalikan energi yang telah dihabiskannya. Dengan teriakan lain yang gaib, ia memanggil lebih banyak monster yang melompat menuju Jiang Qinghe yang terluka. Dia adalah pembela terkuat di sini. Jika dia bisa dibunuh, itu akan sangat melemahkan pasukan di tempat ini. Sekarang dia terluka, inilah saat terbaik untuk menyelesaikannya. Li Luo berlari ke arahnya secepat kakinya bisa membawanya, berdoa agar dia sampai tepat waktu. Pemimpin, Bai Mengmeng berteriak padanya, ini bunuh diri bagi Li Luo. Dia tidak peduli.
Dia tidak bisa duduk diam dan melihat Jiang Qinghe terkoyak-koyak di depan matanya. Sebelum dia sampai di sana, sosok berwarna merah mengalahkannya. Sebuah cambuk merah gelap menjulur keluar untuk melilit pinggang Jiang Qinghe seperti lasso, dan itu menariknya kembali melalui barier dengan tarikan yang luar biasa. Duze Honglian menangkapnya di atas dinding tinggi. Menyelamatkanmu. Sekarang kita impas. Jiang Qinghe tidak menjawab, masih menatap dengan penyesalan pada bekas luka yang cepat memudar yang telah dia tinggalkan. Itu adalah pukulan yang kuat, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikannya seperti yang dia harapkan. Krisis itu hanya ditunda, tetapi tidak bisa dihilangkan. Li Luo muncul di sisinya. Bagaimana keadaanmu? Tanyanya khawatir. Dia memeriksa luka-lukanya. Serangan setan yang tersenyum telah mengguncang istana resonansinya, dan aliran energi resonansinya sepenuhnya kacau. Cedera serius. Tidak baik. Dia telah mengharapkan luka, tetapi dia berharap bisa mengalahkan setan itu sebagai gantinya. Dalam keadaannya saat ini, dia tidak akan menjadi ancaman lagi bagi setan itu. Situasinya tidak terlihat bagus. Kamu melakukan dengan baik, kata Li Luo, memegang tangannya dengan lembut. Kurangi cengiran antar kekasih sialan itu. Setan yang tersenyum sekarang marah, dengus Duze Honglian pada mereka. Mereka menoleh ke atas untuk melihat monster marah karena keberhasilan Jiang Qinghe melarikan diri. Dia melolong marah. Meskipun telah menghindari kematian setelah menelan banyak monster, dia masih terluka. Dia tahu bahwa mereka di tempat yang dimurnikan sedang menunggu bantuan. Saat itu tiba, peluangnya akan hilang. Dengan sedikit ragu, itu melompat lagi. Tubuhnya membengkak ketika mengeluarkan kekuatannya. Monster itu mulai memakan dirinya sendiri. Gigi tajam berbalik ke bawah untuk merayap pada tubuhnya yang gemuk, yang baru saja makan melalui pusaran hitam. Tidak lama, yang tersisa hanya wajah tersenyum, kepala yang melayang di langit sekitar puluhan meter. Itu kembali melengking, kemudian membuka mulutnya untuk menyemprotkan hujan lumpur hitam lengket ke dalam barier. Tetesan hujan itu busuk dan korosif, mengikis segala sesuatu yang mereka sentuh seperti hujan asam. Setiap tetesan yang mendarat di barier menguap dengan suara desis. Namun, kekuatan penyucian dari barier melemah sedikit demi sedikit dengan setiap tetesan yang berhasil ditolak. Hujan hitam itu terlalu banyak. Kekuatan mereka tidak akan bertahan lama. Tentu saja itu adalah rencana aslinya. Duze Honglian menatap hujan hitam dengan ngeri. Mungkin itu tidak akan berhenti sampai barier itu rusak. Para siswa mulai panik lagi. Jelas, ini adalah gerakan yang sangat kuat oleh setan yang tersenyum. Mereka hanya bisa melihat tanpa daya saat barier terakhir di atas mereka pecah. Bai Mengmeng, Xin Fu, dan siswa tahun pertama lainnya datang berdiri bersama mereka, mencari perlindungan dan saran. Li Luo dan Jiang Qinghe menatap hujan hitam di atas mereka, kedua pemimpin itu kehilangan kata-kata. Gua Umbra, iya, siapa sangka kita semua bisa tumbang di sini. Li Luo menghela napas dalam-dalam. Jiang Qinghe mengguncang bahunya. Jangan khawatir, katanya dengan lembut, aku tidak akan membiarkanmu mati di sini. Li Luo mengenali tekad dalam suaranya terlalu baik. Pada saat terakhir, dia mungkin akan mengirimnya pergi dengan semua kekuatannya. Mungkin bahkan memberikan hidupnya sendiri dalam prosesnya. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia menatap kembali ke barier. Berapa lama menurutmu ini akan bertahan? Mungkin 3 hari lagi, jawab Jiang Qinghe dengan ragu. 3 hari. Ada kilau di mata Li Luo. Mungkin saja aku bisa tepat waktu. Alis Jiang Qinghe melambung. Apa yang sedang kamu pikirkan? Li Luo tersenyum cerah padanya. Aku sedang memikirkan untuk mencari bantuan. Bantuan. Bahkan Jiang Qinghe bingung dengan kata-kata Li Luo. Para siswa adalah satu-satunya orang di daerah ini. Siapapun yang lain akan lebih masuk ke dalam, siswa Aula 4 bintang dan mentor Kilau Emas. Meskipun begitu, mereka terlalu jauh. Siapa lagi yang akan datang menyelamatkan mereka di sini? Duze Honglian menatapnya. Jika ada pertolongan yang bisa diberikan, mereka pasti sudah datang sejak awal. Seolah-olah Li Luo punya sesuatu yang ditawarkan pada saat ini. Ketika 2 harimau bertarung, Li Luo menawarkan dengan ragu, mereka saling melukai. Kekacauan menyambut pernyataan misteriusnya. Maksudmu, mata Jiang Qinghe melebar menyadari. Binatang roh di zona terlarang. Apakah itu ide Li Luo untuk bantuan? Li Luo, kamu gila, Duze Honglian berkata dengan nada sinis. Saran itu begitu konyol, ini menghina kecerdasan mereka.
Bahkan jangan bicara tentang apakah binatang roh itu hanya akan menghancurkan kita semua ketika itu tiba. Bagaimana kamu bahkan akan sampai ke zona terlarang dan memancingnya ke sini? Itu misi yang tidak mungkin. Atau, katanya, apakah kamu menggunakan ini sebagai alasan untuk lari? Jiang Qinghe menancapkan pedangnya ke tanah. Duze Honglian, jangan pikirkan aku tidak bisa mengakhirimu bahkan saat aku terluka. Oh, seolah-olah pemikiranku kurang valid. Apakah dia pikir binatang roh Igurujing kecil yang ramah? Selain itu, segel kepala sekolah tidak bisa diurai. Li Luo terdiam. Duze Honglian tidak salah dalam menggambarkan kesulitan itu. Dia juga berjuang dengan kesulitan yang sama. Bisakah ini lebih buruk daripada situasi kita sekarang? Jiang Qinghe menanggapi, pertahanan tempat disucikan sepertinya tidak bisa bertahan sampai bantuan tiba. Dan ketika itu jatuh, kita akan mati bersamanya. Mengapa kita tidak membiarkan Li Luo mencoba? Duze Honglian tidak mendengarkan sepatah kata pun. Dia yakin Li Luo sudah menganggap mereka mati dan hanya mencoba keluar hidup-hidup. Tetapi begitulah, Li Luo tidak penting bagi mereka. Jika tempat yang disucikan jatuh, kemana dia bisa lari? Monster akan berkeliaran di seluruh tempat, korupsi akan meningkat, dan seorang master resonansi tingkat kedua hanya akan mati lebih awal atau lebih lambat. Dan bahkan jika dia berhasil keluar hidup-hidup, sekolah akan menyelidikinya secara menyeluruh. Dan kemudian pengusiran pasti akan mengikuti. Dia merentangkan kedua lengannya. Lakukan apa yang kamu mau. Kebohonganmu akan terungkap pada akhirnya. Orang lain berdiri dengan sikap yang lebih moderat, bingung antara harapan dan keraguan. Pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka melihat peluang keberhasilan dalam rencana Li Luo, tetapi juga tidak ingin membahasnya dengan orang seperti Jiang Qinghe. Jiang Qinghe berbalik ke Li Luo. Apakah kamu butuh bantuan lain untuk rencana ini? Dia menggelengkan kepalanya, aku telah melakukan survei wilayah sebelumnya. Ada sungai yang mengalir dari belakang tempat yang disucikan langsung ke zona terlarang, aku bisa bergerak dengan cepat menggunakan kekuatan resonansi air untuk sampai ke sana. Mengenai masalah-masalah lain yang disebutkannya, aku akan menemukan cara. Terlalu banyak koki akan merusak sup di sini. Jiang Qinghe mengangguk. Pastikan kamu tidak memasak sup panas dan melompat sendiri ke dalam. Pergilah, lalu, bawa harapan kepada kami. Waktu sangat berharga, jadi Li Luo tidak berlama-lama. 3 hari, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkan kita semua. Kamu akan berhasil, atau kita semua mati di sini. Dan bagi kita, House Luolan akan mati bersama kita. Bukankah itu akan sia-sia setelah semua ini? Li Luo tersenyum dan mengangguk, lalu dia pergi. Bai Mengmeng dan Xin Fu juga sudah berlari ke atas, tetapi mereka tahu mereka tidak dapat memberikan bantuan kepada pemimpin mereka. Kami percaya padamu, kata mereka dengan tegas. Li Luo tersentuh. Orang lain telah tertawa pada rencananya, dan Duze Honglian mungkin telah mengungkapkan pemikiran yang ada di pikiran mereka semua. Tetapi tidak dengan sekuatnya. Setelah semua waktu yang mereka habiskan bersama, mereka cukup memahami Li Luo. Aku akan kembali, katanya pada mereka. Lalu dia melompat dari dinding tinggi, melintasi tempat yang disucikan menuju belakang. Yi Lisa, Qian Ye, dan Si Qiuying juga menontonnya pergi. Apakah kalian pikir dia serius? Ataukah itu hanya alasan? Tanya Qian Ye. Yi Lisa menggosok dagunya. Terdengar gila, sejujurnya, aku tidak bisa melihat bagaimana dia akan mengatasi semua yang diperlukan untuk membuat rencana itu berhasil. Aku tidak tahu apakah rencana itu akan berhasil, tetapi aku tidak berpikir dia berniat lari, kata Si Qiuying dengan lembut. Meskipun Li Luo mungkin terlihat seperti orang yang santai, dia mungkin sama kompetitifnya dengan Jiang Qinghe di lubuk hatinya. Orang yang bangga seperti dia tidak akan pernah lari. Baiklah, hampir tidak ada yang akan setuju denganmu begitu berita menyebar. Qian Ye menggosok tangannya. Siapa peduli dengan apa yang mereka pikirkan, kata Yi Lisa dengan cemberut. Jika rencananya gagal, kita semua mati. Maka tidak akan ada pikiran yang tersisa. Pernyataan yang merenung membuat skuadnya terdiam. Mereka tidak mengharapkan Gua Umbra menjadi begitu berbahaya. Ini pertama kalinya mereka berada di sini, dan sudah kelihatan kemungkinan bahwa semua orang akan lenyap. Semuanya bergantung pada nasib sekarang. Sementara mereka terbuai dalam pemikiran sedih mereka sendiri, Li Luo sudah meninggalkan melalui lorong dari belakang dan mencapai sungai yang telah dia petakan. Itu akan membawanya langsung ke zona terlarang. Dengan dorongan kecepatan sungai, dia bisa menghemat banyak waktu. Tetapi sampai di sana bukanlah bagian sulitnya. Semuanya yang lain.
Dia menaiki sungai, didorong maju oleh kekuatan resonansi airnya. Dia terlihat seperti sedang meluncur di atasnya, melaju ke depan ke arah yang tidak diketahui. Berkat sungai, Li Luo berhasil mencapai pinggiran zona terlarang lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Hanya dalam setengah hari, jajaran pegunungan yang familiar sudah terlihat. Sekarang saatnya untuk bagian sulit. Satu kesalahan bisa menghancurkannya. Langkah berikutnya sebenarnya cukup mudah juga. Dia sudah pernah menarik keluar binatang itu sekali, secara tidak sengaja. Kembali di Danau Onyx, dia tahu bahwa binatang itu menginginkan resonansi ganda dalam tubuhnya. Itulah mengapa mereka mengalami insiden itu waktu itu. Tanda kekuatan tahap adipati, tetapi di dalam tubuh seorang master resonansi yang rapuh. Kombinasinya tak tertahankan bagi binatang roh. Pasti kali ini binatang itu akan datang untuk umpan lagi. Masalah lain yang tersisa adalah segel kepala sekolah. Segel itu ditempatkan di puncak gunung, dan mereka telah menyaksikan kekuatannya sendiri waktu lalu. Itulah yang menghentikan binatang roh itu berkeliaran keluar dari zona terlarang. Jika Li Luo tidak bisa menghancurkan segelnya, itu akan seperti memegang pisang di depan kaca untuk monyet di kebun binatang. Jika makhluk itu tidak bisa keluar, rencananya akan kacau. Siapa sangka segel sekutu mereka akan menjadi masalah terbesar. Namun, Li Luo punya beberapa ide yang sedang dia rencanakan untuk dicoba. Yang terbaik adalah memohon. Memohon kepada siapa? Segel itu sendiri, tentu saja. Jiang Qinghe telah menyebutkan bahwa segel kepala sekolah memiliki kecerdasan. Kepala sekolah telah meninggalkan fragmen kehendaknya di dalamnya, sehingga terhubung dengannya. Jika Li Luo bisa merayu langsung, mungkin saja berhasil. Ini adalah ide yang rapuh di atas kertas, tetapi Li Luo merasa bahwa seorang ahli tingkat raja mungkin cukup luar biasa untuk melakukan hal tersebut. Dengan cukup kekuatan, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Bagaimanapun juga, dia harus mencoba untuk mengetahuinya. Jika tidak, dia akan berdiri di luar dan mengejek binatang roh sampai menjadi gila dan merusak segelnya. Ide yang sangat ekstrim. Dalam keadaan itu, mungkin saja menelannya seketika begitu dia keluar. Itu bukan rencana yang baik. Dia mengorientasikan dirinya dengan medan dan mengidentifikasi gunung itu, lalu dengan cepat mendaki ke puncaknya. 4 jam kemudian, Li Luo tiba di puncaknya, sesak napas saat dia memandang batu hijau. Di atasnya, karakter untuk segel tertulis. Tampak seperti ukiran yang kasar dan dangkal. Jika Li Luo tidak pernah melihat kekuatannya sendiri sebelumnya, dia tidak akan pernah curiga bahwa seorang ahli tingkat raja telah mengukirnya sendiri. Li Luo mendekati dengan hati-hati, dan dia merasa senang karena itu tidak terlihat bermusuhan atau apapun. Kepala sekolah, siswa ini adalah Li Luo, siswa Aula Bintang 1. Saya datang ke sini karena ada monster kelas bencana surgawi yang berhasil masuk ke spot yang telah dimurnikan nomor 13. Kami berada dalam situasi yang sangat buruk, jadi saya ingin melepaskan binatang roh dan menariknya ke sini untuk melawan monster tersebut. Mungkin terdengar seperti rencana gila, tapi impian besar membawa kemenangan besar, Pak. Saya harus mencoba. Saya harap Anda bisa membantu saya di sini, kepala sekolah yang bijaksana. Li Luo membungkuk ke batu tersebut dengan canggung. Namun, batu itu tetap diam seperti batu. Li Luo dengan hati-hati mengulurkan tangan dan meletakkan telapak tangannya di segel tersebut. Dia merasakan sensasi dingin dan menusuk, dan dia sedikit tersentak, tetapi kemudian tidak ada apa-apa. Dia mengerutkan kening dengan kekecewaan. Oh, ayolah, Pak, bisiknya pada dirinya sendiri. Berdiri dan menonton kita mati sangat tidak layak bagi seorang kepala sekolah. Tampaknya dia harus menjalankan rencana B. Tapi tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres. Semuanya terlalu sunyi di sini. Suara angin sepenuhnya menghilang. Berbalik, dia melihat ada sosok yang duduk bersila di atas batu hijau. Dia adalah pria parubaya berpakaian baju hijau. Alisnya sepenuhnya putih, tetapi matanya sangat dalam dan gelap. Dia duduk di sana dengan tenang, tak bergerak seperti gunung. Mengamati Li Luo, pandangannya yang tenang membuat Li Luo merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang kuat, nalurinya berteriak bahwa ini bahaya. Dia menelan liur dengan susah payah. Identitas pria ini sudah terlalu jelas, bahkan tanpa dia mengucapkan sepatah kata pun. Ini pasti kepala sekolah misterius. Siswa Li Luo memberi hormat kepada kepala sekolah. Li Luo membungkuk dengan sangat dalam. Ini mungkin orang terkuat yang pernah dia temui dalam hidupnya. Pria itu tertawa. Li Luo, lahir dengan istana kosong,
dan akhirnya bisa menumbuhkan 3 istana sendiri. Mendapatkan resonansi seni yang langka. Kamu adalah anak dari Li Taixuan dan Tan Tailan kan? Beberapa pernyataan sederhana itu membuat pikiran Li Luo tergoncang berulang kali, dan dia terhuyung mundur, terlalu terkejut untuk berbicara. Ini pertama kalinya seseorang benar-benar menebak rahasianya. Seberapa menakutkan orang ini? Li Luo menatap pria parubaya tersebut dengan gugup, bagaimanapun dia merasa lebih telanjang daripada jika dia melepaskan semua pakaiannya. Pria itu tertawa hangat melihat ketidaknyamanannya. Li Luo, aku adalah Pang Qianyuan, kepala sekolah perguruan tinggi Astral Sage. Li Luo berkedip, mencatat namanya. Tuan Kepala Sekolah, kami mendengar begitu banyak tentang Anda di sekolah, dan sekarang saya bisa melihat bahwa Anda memenuhi setiap inci reputasi seperti seorang dewa. Li Luo tidak tahu bagaimana seharusnya memperlakukan orang ini, yang jauh di atasnya baik dalam status maupun kekuasaan. Oh, aku bahkan tidak berada di sekolah selama bertahun-tahun. Pasti tidak banyak yang benar-benar melihatku, kata Pang Qianyuan. Sialan, terjebak karena pujian kosongnya. Bibir manis yang kamu miliki, anak muda. Dulu tidak ada yang memanggilku seperti dewa. Lebih mirip setan, lebih tepatnya. Li Luo mengerutkan kening. Pasti mereka iri dengan prestasimu. Jangan terlalu ambil hati, Tuan. Mungkin Anda harus mengunjungi mereka setelah beberapa tahun. Pang Qianyuan mengangguk. Nama orang itu adalah Li Taixuan. Li Tai ayahku. Pang Qianyuan mengangguk. Li Luo terbelalak seperti seekor ikan mas. Dia, baiklah. Pria berani, tegas, ayahku. Siapa sangka ayahnya begitu berani. Memanggil seorang ahli tingkat raja seperti setan. Dia pasti benar-benar tidak menyukai hidupnya. Li Taixuan. Dia berasal dari luar, jadi tentu saja dia adalah naga liar. Pang Qianyuan tertawa. Li Luo tertawa dengan sopan. Ayahnya hanya seorang adipati. Mungkin lebih seperti cacing daripada naga dibandingkan dengan raja ini. Pikirannya terlalu jelas terbaca di wajahnya. Raja lebih tinggi daripada apa yang dimiliki ayahmu, kata Pang Qianyuan, tapi dia tidak berasal dari keturunan lemah juga. Li Luo terkejut. Pasti tidak keturunan yang unggul dari Federasi Akademis. Federasi Akademis memang salah satu faksi terkuat di dunia ini, tetapi itu bukannya tak terkalahkan. Ada beberapa kekuatan yang bisa menyamainya di dunia ini. Pikiran Li Luo terguncang oleh informasi ini. Baru-baru ini dia baru saja mengetahui bahwa Federasi Akademis adalah lembaga besar yang melindungi dunia mereka. Sekarang dia mengetahui informasi bahwa ada faksi lain yang sama kuatnya. Dia ragu. Dan ayah saya berasal dari salah satu keluarga itu. Pang Qianyuan terdiam sejenak. Sepertinya orang tuamu benar-benar tidak memberitahu apapun padamu. Hahaha, mungkin saya diambil dari tumpukan sampah. Pang Qianyuan menggelengkan kepalanya. Nah, jika mereka tidak mengatakan apa-apa, bukan urusanku untuk memberitahukannya. Mungkin kamu akan mengetahuinya seiring waktu. Yang bisa aku katakan adalah, dia berhenti sejenak untuk memilih kata-katanya dengan hati-hati. Garis keturunan Raja Surgawi Li lebih dalam dari yang bisa kamu bayangkan. Raja Surgawi Li, apa artinya itu? Apakah itu merujuk pada tempat di mana ayahnya berada saat ini? Dan apa itu Raja Surgawi? Li Luo belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Dunia ini lebih luas dari yang bisa kamu bayangkan, nak. Batas lapismu di kerajaan Xia ini hina di mata benua ilahi, yang, sekali lagi, kecil di mata dunia. Bahkan, benua ilahi kita dikenal sebagai benua ilahi luar, kamu bisa membayangkan seberapa dihinanya kita. Benua ilahi luar, apakah itu berarti ada benua ilahi dalamnya? Semakin banyak informasi baru. Kepala sekolah telah memberikan banyak informasi untuk dipikirkan. Siapa sebenarnya ayahnya? Dan mengapa dia akan datang ke benua ilahi luar yang seharusnya terpencil dan mundur? Orang tuanya jelas menyembunyikan semua informasi ini darinya. Dia tidak tahu mengapa, tapi pasti mereka memiliki alasan yang baik. Mungkin informasi itu sama sekali tidak memberinya manfaat. Pikiran Li Luo berkecamuk dengan kemungkinan-kemungkinan baru dan pemikiran, tetapi dia berhasil menyingkirkan semuanya untuk saat ini. Tidak ada yang relevan jika dia mati, yang mungkin terjadi segera jika dia tidak melaksanakan rencana brilian mengenai monster itu. Kepala sekolah, Anda tahu mengapa saya di sini kan? Li Luo langsung ke pokok pembicaraan. Pang Qianyuan mengangguk. Kelas bencana surgawi ada yang keluar ya? Benar-benar bencana bagi pinggiran luar. Bisakah Anda membantu? Tanya Li Luo dengan harapan. Jika Pang Qianyuan,
Dengan semua kekuatan misteriusnya, bisa meraih dan menghapus monster kelas bencana surgawi itu, mereka semua akan diselamatkan tanpa masalah. Bentuk ini hanya fragmen kehendakku. Tubuh asliku berada di bagian terdalam Gua Umbra, melawan beberapa kekejaman yang benar-benar menakutkan. Jika tubuh asliku berada di sini, itu mungkin jauh melebihi bahkan imajinasimu. Bahu Liluo tertunduk. Aku tidak bisa menyelesaikan semua masalahmu, tetapi aku tahu tentang rencanamu. Kamu bilang ayahmu berani, tapi kamu sendiri juga benar-benar berani. Memancing binatang roh keluar dari zona terlarang dengan tubuhmu sendiri. Itu sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan membayangkan dalam mimpi buruk. Pang Qianyuan tertawa dengan cahaya kagum di matanya. Aku mendukung rencanamu, aku akan menghapus segel untukmu. Pada saat yang sama, aku akan mengirimkan sedikit hadiah sebagai ucapan terima kasih atas menyelamatkan semua siswa di tempat yang sudah dimurnikan. Liluo terkejut, tapi pria itu sudah mulai memudar. Angin gunung kembali menderu secepat ketika itu menghilang, dan kehidupan mulai kembali di sekitarnya. Pang Qianyuan sudah pergi. Dan begitu juga batu dengan segel di atasnya. Liluo membuka tangannya dan melihat bahwa kata, segel, sekarang samar-samar terlihat di telapak tangannya. Segel ada di tanganku. Liluo menatapnya, bingung. Dia bisa merasakan bahwa beberapa informasi telah ditanamkan ke dalam otaknya sebagai hasil dari segel itu, dan matanya melebar. Kepala sekolah telah mentransfer segel kepadanya dengan harapan bahwa dia bisa menyegel monster itu selamanya. Tentu saja, dia sendiri tidak cukup kuat, itulah sebabnya kekuatan segel ada di sini untuk dia manfaatkan. Meskipun begitu, segel itu sendiri hanya cukup kuat untuk menahan monster itu, bukan untuk sepenuhnya menundukkannya. Itulah sebabnya dia harus menunggu momen yang sempurna. Seperti, ketika itu dipikat oleh seorang pemuda yang brilian dan melawan monster kelas bencana surgawi dan berhasil menang, menyelamatkan para siswa tetapi juga menjadi sangat terluka dalam prosesnya. Bintang-bintang harus sejajar agar dia berhasil. Bahkan kedatangan mentor semangat ungu tidak akan membuat rencananya lebih mungkin untuk berhasil. Kehadiran mereka kemungkinan besar akan mengusir monster itu. Tetapi sekarang, mungkin beberapa bintang sudah berada di tempat. Menarik monster itu untuk melawan kelas bencana surgawi. Tidak ada hasil lain kecuali salah satu yang jatuh. Dan siapapun yang menang pasti akan melemah. Dengan sisa pembela, mungkin mereka bisa menang. Segel adalah misi bonus sekunder. Tujuan utama di sini adalah untuk memikatnya untuk melawan kelas bencana surgawi. Bisakah dia memikatnya? Liluo melihat ke arah hutan pegunungan yang luas di depannya. Kabut menggantung di puncak tertinggi. Dia tidak tahu di mana monster itu berada. Dia juga tidak bisa bergerak secara membabi buta dengan resonansi ganda miliknya. Mereka kecil, seperti berteriak ke lautan. Monster itu mungkin tidak bisa merasakannya. Terakhir kali, dia berada di Danau Onyx. Liluo melihat ke arahnya. Kedalaman danau harus terhubung ke tempat yang lain itu berlatih. Itulah sebabnya dia merasakannya begitu jelas waktu itu dan datang menyerang begitu cepat. Liluo menuju langsung ke danau. Saat ini, danau itu sepenuhnya kosong, tidak ada satupun jiwa yang terlihat. Dari posisinya di atas pohon besar, dia memiliki pandangan yang bagus ke area tersebut, energi masih berdenyut mantap dari Danau Onyx. Dia mengeluarkan pedang pendeknya, lengkungan bulan mereka yang ringan berkilau seperti bulan pucat. Menunjukkannya ke Danau Onyx, dia mengisi mereka dengan kekuatan resonansi. Kekuatan tersebut berpadu di udara, berputar dan merangkak hingga menjadi satu, menusuk ke dalam Danau Onyx. Sebelum meledak, di dalam gua bawah tanah di jaringan terowongan pegunungan yang dalam, sepasang mata berwarna merah menyala. Mata monster itu menyala dengan kejutan. Sedikit sentuhan resonansi ganda. Apakah dia membayangkan hal itu? Sementara dia ragu-ragu, gelombang lain dari kekuatan resonansi ganda menghantam permukaan danau. Keraguannya menghilang. Resonansi ganda yang sama seperti sebelumnya. Apakah anak manusia itu kembali? Monster itu melompat ke depan, menuju arah kekuatan itu. Seperti sebelumnya, itu berlari gila dalam garis lurus, menginjak-injak apapun di jalannya dan meninggalkan jejak asap dan kebisingan yang lebar di belakangnya. Liluo segera melihatnya, dan dia langsung berbalik lari ke arah sungai. Setiap keunggulan awal sangat berharga, dan dia harus segera mencapai sungai secepat mungkin. Tidak mungkin dia lebih cepat dari monster itu. Dia hanya akan aman dengan arus sungai di sisinya. Jika tidak, dia akan menjadi umpan yang dimakan. Monster itu tidak sadar bahwa segel itu sudah hilang. Pasti akan ragu sejenak di pinggiran.
Itu akan setara dengan lebih banyak waktu berharga bagi Li Luo untuk berlari. Dia memompa lengan dan kakinya secepat yang dia bisa, dan pohon-pohon di sisi jalannya menjadi kabur dengan kecepatannya. Dia berlari seperti yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, karena kali ini hidupnya benar-benar bergantung padanya. Di belakangnya, monster itu melambat ketika mendekati pinggiran batas segel. Jejak asap memudar, dan Li Luo melihat sekilas monster berlapis hitam dengan 3 ekor di belakangnya. Ketika ia meringis, napasnya menguapkan beberapa pohon di bawah hidungnya. Seperti yang dia prediksi, itu mulai merayap gelisah di dekat batas. Ia melihat dengan takut ke puncak gunung tempat segel itu berada, dan ia mengaum dengan pemberontakan. Tetapi hari ini kekuatan segel sudah hilang. Apa yang telah berubah? Terjebak antara ketakutan dan frustrasi bahwa mangsanya melarikan diri lagi, itu melibas dengan ekornya. Hama manusia telah menggagalkannya sekali. Hari ini, dia entah bagaimana menyusup kembali ke wilayahnya. Tidak mungkin membiarkan anak itu lolos kedua kalinya. Kali ini, ia harus mendapatkan resonansi ganda itu, apapun yang terjadi. Otot bergerak, ekor-ekornya bergulung untuk keseimbangan dan ia melompat, siap untuk menghadapi segel itu. Cakarnya mengembang setelah melompat, mencakar dengan kekuatannya. Tidak lama kemudian, ia menemukan dirinya lebih jauh dari batas sebelumnya, dan segel masih belum terlihat. Apakah itu berarti bahwa segel akhirnya habis? Pohon-pohon di dekat Li Luo gemetar oleh raungannya, dan Li Luo bisa mendengar kemenangan liar dalam kebisingan itu. Monster itu keluar dari pegunungan. Raungan lain terdengar dari depan, tetapi untungnya, ini pertanda dia sudah dekat sungai. Melewati garis pohon, Li Luo mendarat di sungai dan menggunakan kekuatan resonansi airnya untuk mendorongnya maju. Dari sudut matanya, dia melihat monster berkepala 3 sedang mengejarnya dengan cepat. Dia menahan keinginan kuat untuk melihat ke belakangnya. Itu tidak akan membantu. Dia harus fokus, tetap tenang, dan meraih setiap klik kecepatan yang bisa dia dapatkan. Sekarang dia hanya perlu kembali ke tempat yang disucikan nomor 13, dan semua akan baik-baik saja. Ayah ibu bantu aku agar berhasil, sebaris doa dikeluar dari bibirnya. Sungai berliku-liku melalui dataran tandus seperti ular perak, satu-satunya tanda kehidupan di tanah yang suram. Arus lembutnya menggelombang seperti sisik di permukaannya. Malam ini, gemericiknya yang tenang dan mengalir terganggu. Di satu ujung, seorang pemuda dengan putaran panjang memacu dirinya di sepanjang sungai dengan kekuatan resonansi airnya. Ia memiliki rambut seputih sungai, dan di bawahnya terdapat wajah tampan yang tegang. Di belakangnya, monster yang marah berlari ke arahnya, merobohkan pohon-pohon di jalannya seperti batang korek api. Tidak pernah menyenangkan dikejar oleh monster tahap Jenderal Biduk Surgawi. Hal baiknya adalah arus berada di pihaknya. Hal buruknya adalah itu berarti angin bertiup dari belakang, dan di dalamnya dia mencium bau napas beraroma darah. Di belakangnya, monster berkepala 3 memukul tanah dengan marah, meloncat dan meluncur menuju hidangan kecilnya. Monster itu mengira keluar dari zona terlarang berarti segalanya berakhir, tetapi tikus kecil ini jauh lebih cepat dari yang diharapkannya. Jelas lemah, seperti tikus, tapi entah bagaimana dia terbang seperti angin melintasi air. Dengan frustrasi, ia meludahkan bola energi berkilauan pada figur yang melarikan diri, tetapi pada jarak itu, tembakan itu kehilangan akurasi, goyah sebelum mencapai Li Luo. Dan meledak ke air di belakangnya. Bola itu meledak di bawah air, menyebabkan gelombang raksasa. Li Luo dengan cepat menggunakan resonansi airnya untuk menenangkan rasa khawatirnya, dan resonansi kayunya menstabilkan aliran energinya. Tidak sekalipun dia menoleh atau berhenti. Mungkin dia berhasil menghindari serangan liar monster itu, tetapi kesadaran Li Luo memberitahu bahwa monster itu mendekat dengan perlahan. Dia telah meremehkan monster tahap Jenderal Biduk Surgawi ini. Bahkan dengan arus dan kekuatan resonansi airnya, tidaklah mudah untuk tetap berada di depan. Aku masih jauh dari tempat yang disucikan, terutama dengan kecepatan ini, pikirnya sendiri. Apakah dia bisa melanjutkannya? Menatap kematian langsung begitu mendebarkan. Sebuah kesalahan kecil kemungkinan besar akan menyebabkan kematiannya. Selain itu, jika dia berpikir bahwa bola energi yang gagal dan pengejaran langsung adalah semua yang dimiliki monster itu, dia akan sama naifnya seperti bayi yang baru lahir. Namun, tidak ada gunanya membuang pikiran pada apa yang mungkin akan muncul. Li Luo seperti berjalan di atas tali yang tipis, dan lebih baik fokus pada satu langkah di depan sampai sesuatu muncul untuk mencegahnya. Dia meningkatkan kekuatan resonansi airnya satu tingkat,
hingga sungai menyembur keluar dari belakangnya seperti perahu motor. 2 jam berlalu dengan cara ini. Tidak ada lagi raungan yang datang dari belakang. Monster itu menjadi diam, menuangkan seluruh energinya ke dalam pengejaran yang fokus. Keduanya masuk ke dalam pengejaran yang panjang. Li Luo mulai merasakan rasa tidak nyaman merayap di belakang leher. Keheningan ini membuat imajinasinya kacau, lebih daripada raungan sebelumnya. Dia tegang dan menyiapkan istana resonansinya untuk meledak ke dalam tindakan kapan saja. Tiba-tiba, raungan yang aneh muncul di belakangnya, dan dia mulai berkeringat lebih banyak. Dia tidak bisa menahan diri. Dia menoleh. Dia melihat 3 ekor kolosal, perlahan memanas dari hitam dingin menjadi merah hangat. Bahkan pada jarak ini, dia bisa melihat distorsi panas di udara di sekitarnya. Dia tidak tahu apa yang akan datang, tetapi dia tahu dia tidak akan menyukainya. Kecepatan penuh ke depan. Benar saja, dia mendengar suara mendesing dari belakangnya. Dan kemudian di depannya. Dia membeku di tempatnya tiba-tiba, dan hatinya seolah berhenti berdetak. Langsung di depan matanya, ruang sedang merenggang, dan tiba-tiba seekor monster raksasa muncul di depannya. Itu berdiri melintang di atas sungai, mata buas memeriksa manusia yang kecil di depannya. Melalui seni mistis tertentu, monster itu berhasil melompat dan mempersempit jarak di antara mereka. Lebih cepat dari cahaya. Dalam sekejap, Li Luo tahu bahwa binatang roh yang kuat tidak boleh dianggap enteng. Monster itu menendang satu kaki, sebuah hantaman guntur yang mengirimkan garis potong energi hitam ke arah Li Luo. Lebar bahkan lebih dari sungai, dan seluruh bagian di antara mereka hancur. Monster itu mengejar tepat di belakang serangan itu. Monster itu semakin mendekatinya dari depan, dan gaya ini akan menjadi tak terhentikan. Harapan perlahan-lahan menghilang. Terlalu kuat. Dia bahkan tidak bisa bernapas. Seperti mangsa yang lumpuh oleh kejutan dan teror. Tetapi sesuatu di dalam dirinya bangkit. Dia melepaskan ketakutan dan menghadapinya dengan serius. Bukan hanya dia tidak menghindar, dia bahkan melangkah maju. Monster itu menggeramkan giginya kaget, tetapi laju serangannya tidak melambat. Binatang busuk, hari ini aku menutupmu selamanya. Seru Li Luo, mengulurkan tangannya. Segel itu berpendar. Monster berkepala 3 itu berhenti mendadak, sirine ketakutan bergaung dalam pikirannya. Segel yang akrab itu, selama ini dia dipenjara di bawahnya. Jadi segel itu tidak menghilang, itu dipindahkan ke manusia ini. Tetapi mengapa? Ini perangkap. Bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak karena nalurinya. Ketidakpastian, ketakutan. Setelah bertahun-tahun di penjara, dia tumbuh takut terhadap kekuatan segel itu, dan manusia di baliknya. Sebuah aura seperti dewa yang jauh melampaui kemampuannya. Mungkinkah manusia yang terlihat lemah ini menjadi bagian dari perangkap? Wajah manusia itu tegas, bahkan penuh kemenangan. Tidak ada serpihan ketakutan yang terlihat di wajahnya. Dengan segel, bisakah manusia itu menjadi lebih kuat? Bertahan hidup adalah naluri dasar setiap makhluk. Dia melompat keluar dari sungai, melarikan diri. Kabur dulu, berpikir kemudian. Meskipun kakinya membawanya pergi, mata binatangnya masih memperhatikan Li Luo dengan saksama untuk melihat apakah ada bahaya. Manusia itu berlari ke tempat di mana dia berada sebelumnya. Dan kemudian terus berlari ke depan. Kabur. Monster berkepala 3 itu bingung. Energi segel yang telah dirasakannya telah hilang. Tiba-tiba ditinggalkan dalam keheningan, angin melolong gembira di telinganya. Apakah dia baru saja dipermainkan? Sialan, itu terlalu dekat. Tangan Li Luo masih basah karena seberapa dekat itu. Dia bisa mendengar detak jantungnya berdegup kencang. Dia baru saja keluar begitu saja dari hidung monster itu. Itu seperti sebuah ejekan kepada kematian. Jika monster berkepala 3 itu tidak terlalu takut, atau bahkan mengirim serangan sembari mundur, dia mungkin sudah mati. Untungnya, monster itu terlalu takut dengan segel. Sebelum memastikan kekuatan segel itu, monster itu memilih berhati-hati. Dan karena itu, Li Luo memiliki harapan. Dia melihat ke bawah pada segel kunomor memang, itu memiliki kekuatan di belakangnya, tetapi berpikir bahwa itu cukup untuk membunuh monster berkepala 3 adalah kebodohan. Kepala sekolah telah mengatakan hal tersebut. Itu bisa digunakan jika monster berkepala 3 itu terluka, tetapi itu tidak bisa jika dalam kondisi puncak. Tentu saja, monster berkepala 3 itu tidak tahu itu. Yang ia tahu adalah bahwa kepala sekolah yang sangat kuat adalah kekuatan yang harus ditakuti. Bahkan ketika hanya representasinya yang digunakan oleh orang lain.
Kekuatan yang dipinjam. Li Luo melihat ke belakang dan melihat bahwa jalannya jelas. Meskipun begitu, dia cukup yakin rencananya masih berjalan lancar. Monster itu memiliki campuran yang tepat antara kecerdasan dan kegilaan. Itu akan mengejar. Jika segel Li Luo cukup kuat untuk mengalahkannya, dia tidak akan berlari. Setelah itu menyadari hal itu akan datang. Sementara itu, Li Luo akan berlari. Dia menenangkan detak jantungnya dan menyusun pikirannya. Trik-trik ini sudah dipikirkan sebelumnya. Hanya dengan tetap tenang dan melakukan yang terbaik adalah ada kesempatan baginya untuk melakukannya. Tidak ada jaminan keamanan dalam situasi gila ini. Dia hanya bisa memilih jalur yang merisikokan hidupnya paling sedikit, dengan peluang terbaik. Dia berlari terus, menyilaukan permukaan sungai seperti garis cahaya biru keperakan. Tidak lama kemudian, dia mendengar gerakan di belakangnya lagi, dan dia bisa melihat jejak debu di kejauhan. Monster berkepala 3 itu datang lagi. Meskipun pada jarak ini, kemarahannya mendahului dia, kegilaan baru di cara dia mengguncang bumi. Li Luo merasa gugup dan lega secara bersamaan. Setidaknya itu datang. Jika itu lari, rencana akan berakhir. Juga, sialan, monster itu datang lebih cepat. Kejar-kejaran dimulai lagi. Kali ini monster berkepala 3 itu tidak segan-segan. Itu mengawasi tangan Li Luo saat dia mengejar, menilai, menghitung. Li Luo menjaga tangannya rapat-rapat, tidak mengekspos segel sama sekali. Monster berkepala 3 itu menjadi tidak sabar dan mulai mendekat. Saat-saat persiapannya melompat padanya, Li Luo tiba-tiba berhenti. Binatang busuk, mari mati bersama. Serunya menggelegar seperti binatang itu sendiri, berbalik untuk menyusun cahaya segel pada monster berkepala 3 itu lagi. Dia terlihat sepenuhnya siap untuk mati bersama. Keyakinan mutlak di matanya membuat monster itu ragu, dan sekali lagi itu melompat menjauh ketakutan. Apakah Li Luo benar-benar bermaksud mati bersama dengannya? Monster itu tidak tahu, tetapi takut untuk mencari tahu. Yang berarti sekali lagi Li Luo meloloskan diri lebih dulu. Tidak butuh waktu lama, kejaran yang mengerikan dan kejar-kejaran dimulai lagi, kali ini berlanjut jauh lebih cepat dari sebelumnya. Monster berkepala 3 itu bukannya bodoh. Setiap kali Li Luo melakukan trik yang sama, ia menjadi sedikit lebih berani, sedikit lebih yakin tentang batas segel. Segel itu tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Namun, ia memilih kehati-hatian, menunggu kesempatan yang baik. Ia tidak akan memberikan kesempatan pada Li Luo untuk melukainya dalam penderitaan keputusasaan. Li Luo dengan senang hati menyambut kehati-hatian ini. Jika ia terus seperti ini, ia akan segera mencapai tempat yang disucikan. Itu ada di depannya. Harapan meluap di dadanya. Ada yang tidak beres. Duze Honglian memandang barrier penyucian, yang sangat tipis pada titik ini, sebuah kumpulan benang halus dan rapuh di mana sebelumnya merupakan lapisan padat dan aman. Mereka telah memperkirakan bahwa barrier ini akan bertahan 3 hari, tetapi sekarang tampaknya akan pecah sebelum itu. Para siswa menatap dengan rasa tidak berdaya dan ketakutan. Monster itu telah meningkatkan kekuatan korosifnya, kata Jiang Qinghe dengan suara yang masih lembut akibat luka-lukanya. Dia melihat ke belakang tempat yang disucikan. Masih berharap padanya. Duze Honglian mendengus dingin. Hanya kau yang akan percaya bahwa rencana gila itu akan berhasil. Apakah dia pikir monster berkepala 3 dapat diperintah seperti anjing peliharaan? Bagaimana dia akan melarikan diri darinya? Pada saat ini, Duze Honglian berhenti berbicara. Tidak butuh waktu lama, dia akan kembali membahas bahwa Li Luo yang telah melarikan diri. Rencana itu hanyalah sebuah alasan. Aku berharap dia sudah melarikan diri, kata Jiang Qinghe sebagai respons terhadap pikiran yang tidak diucapkan oleh Duze Honglian. Sayangnya, Li Luo tidak seperti itu. Duze Honglian mendengus lagi. Barrier penyucian akan segera hancur. Kita tidak punya pilihan selain berusaha dan melawannya sebaik mungkin. Bisakah kau bertarung? Jiang Qinghe tidak menjawab, tetapi merapatkan jari-jarinya di sekitar gagang pedangnya. Itulah akhirnya. Kemungkinan besar seluruh tempat yang disucikan akan jatuh ke tangan monster berkepala 3. Mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung setiap detik tambahan. Dia berharap bahwa saat itu tiba, Li Luo akan tetap menjauh. Mungkin dia bisa tetap hidup. Itu adalah harapan yang sia-sia. Li Luo tidak akan kembali hidup kecuali jika rencananya berhasil. Waktu terus berjalan. Suasana semakin tegang, menumpuk seperti gas. Gerah, tersedak, dan siap meledak menjadi kepanikan besar hanya dengan percikan api. Sebongkah lendir hitam lengket jatuh ke dinding batu di depan Jiang Qinghe,
menggerogotinya dengan nafsu. Barrier penyucian telah pecah. Ketika barrier pecah, hujan hitam berhenti. Menggunakannya telah merugikan monster berkepala 3, dan itu tidak akan menggunakannya lagi kecuali harus. Sekarang bahwa barrier paling merepotkan telah runtuh, itu dapat beralih ke metode yang lebih mudah. Berhentinya hujan tidak menguntungkan para pembela. Para monster merayap di pinggiran dengan hati-hati, dan lebih banyak muncul dari kabut asap. Monster itu tetap berdiri, senyuman lebarnya membentang ketika bau darah segar mengisi rongga hidungnya. Harganya mahal, tetapi sekarang barrier itu retak, dan daging di dalamnya ada untuk diambil. Dengan jeritan tidak manusiawi lainnya, yang lain melonjak sebagai gelombang hitam yang bergolak. Beberapa siswa berteriak, Duze Honglian dan yang lainnya juga pucat. Bertarung. Jiang Qinghe berteriak. Dia sendiri mengangkat pedang beratnya. Ini membutuhkan setiap ons kekuatannya untuk melakukannya meskipun dia terluka, tetapi dia adalah penopang pertahanan. Dia harus meningkatkan semangat mereka. Menggali lebih dalam, dia menarik cukup banyak energi resonansi cahaya untuk membuat pedangnya bersinar terang di seluruh medan perang. Dia mengambil napas dalam-dalam. Semoga kita hidup lebih lama. Ini adalah teriakan perang para siswa di Gua Umbra. Ini memperkuat semangat mereka dan memberi mereka keberanian baru. Tak terlihat namun nyata, itu menghangatkan jiwa mereka dan memberi kekuatan kembali kepada mereka. Teriakan balasan mereka melupakan bisikan, dan para siswa mengunci barisan. Bersiaplah untuk menghadapi musuh. Jiang Qinghe berteriak. Mereka berdiri dengan kekuatan resonansi mereka, senjata digenggam erat saat mereka menyaksikan gelombang para monster pertama mendekati. Mereka takut, tetapi ketika alternatifnya adalah kematian, mereka akan berjuang sekuat tenaga. Setidaknya mereka akan mati dengan sedikit lebih banyak martabat dengan cara itu. Tidak butuh waktu lama, pertarungan dengan monster es meletus dalam skala penuh, dan para siswa berjuang lebih keras dari sebelumnya. Beberapa ditutupi darah, yang lain sudah menjadi gila. Tidak ada yang mencoba untuk menghemat energi dalam tubuh mereka. Mereka akan istirahat ketika mereka mati. Tentu saja, beberapa siswa juga jatuh, terkubur di bawah tumpukan musuh. Ketika para monster berpaling ke lawan berikutnya, bahkan tidak ada zombie yang tersisa. Tempat perlindungan sekarang tertutup pembantaian. Jiang Qinghe, Duze Honglian, Qiyu Bai, dan siswa Aula Bintang 3 lainnya membentuk jangkar di garis depan. Mereka menanggung beban terberat dari serangan itu, mengarungi tempat pertempuran yang paling dalam, dan menghadapi para monster. Meski begitu, tempat yang dimurnikan itu akan segera jatuh. Pedang Jiang Qinghe membanting ke barisan monster lainnya. Sekarang ia menghemat energi resonan cahaya berkedip hanya sejenak selama pertempuran dan padam begitu musuhnya dikalahkan. Kemahirannya luar biasa. Matanya yang berwarna emas tidak takut saat ia berbalik ke arah monster berkepala 3. Duze Honglian. Cambukan besi merah Duze Honglian meluncur keluar, dan lebih banyak monster tumbang dalam kilatan api. Dia berpaling ke saingannya. Monster berkepala 3 melemah. Kita berdua akan menjatuhkannya. Qiyu Bai, Tian, pertahankan garis depan dengan yang lainnya. Duze Honglian berdiri tanpa bicara sejenak. Dia tahu bahwa keduanya adalah yang terkuat di medan perang. Tetapi dengan Jiang Qinghe masih terluka, bahkan gabungan kekuatan mereka tidak akan cukup untuk menjatuhkan monster berkepala 3. Ini akan menjadi perjalanan satu arah. Namun, akhirnya mereka akan kalah karena besarnya kekuatan monster. Ayo pergi. Apapun yang Jiang Qinghe berani lakukan, Duze Honglian juga akan melakukannya, katanya dengan keras. Kedua gadis itu melangkah maju bersama, menebas monster di depan mereka saat mereka menuju musuh utama. Qiyu Bai, Tian, dan yang lainnya menonton dengan sedih. Mereka tahu apa kesimpulan yang akan diambil. Tetapi apakah ada pilihan lain? Berjudi semuanya. Itulah satu-satunya yang bisa mereka lakukan. Tetapi tepat pada saat itu, ada kekuatan baru yang mulai membuat tanah bergetar. Bunyi itu semakin keras. Gempa mini, datang satu persatu dalam irama yang mantap. Banyak siswa melihat sekeliling, takut bahwa ini adalah trik lain dari monster kelas Jenderal Biduk Surgawi. Kedua gadis itu berhenti, kemudian mereka menyadari bahwa guncangan baru itu datang dari belakang tempat yang disucikan. Mereka berputar, semakin keras, dan kemudian mereka melihat sosok raksasa, menjulang tinggi di atas semua orang, berlari mendekati mereka dengan kecepatan. Pada saat yang sama, suara histeris terdengar dari suatu tempat di depan. Minggir, Jiang Qinghe langsung mengenali suara manis itu. Ini Li Luo.
Li Luo, Duze Honglian mengulang dengan tidak percaya. Anak kecil itu kembali. Apa yang ia lakukan sekarang? Semua orang minggir. Jiang Qinghe mengulangi seruannya. Para siswa patuh, melarikan diri ke dinding tinggi. Dengan suara yang menggelegar, sebuah bangunan meledak dalam awan debu. Ada sosok berlari untuk hidupnya di depan. Li Luo. Yi Lisa dan Si Qiuying mengenali sosok yang familiar. Pemimpin. Bai Mengmeng bersorak. Dia mengabaikan semuanya, berkonsentrasi pada kekuatan kakinya. Kedua resonansinya tidak cocok untuk kecepatan, tetapi ia berhasil melakukannya. Akar muncul di tanah di depannya saat ia berlari. Kakinya terangkat, dan itu mendorongnya maju untuk sedikit dorongan. Dia mendarat tepat di tengah-tengah pertempuran. Benar-benar dikelilingi oleh monster, dan binatang buas kelas bencana surgawi ada di dekatnya juga. Apakah dia ingin mati? Dia berhenti mendadak dan meraih tangannya melalui rambutnya yang basah keringat. Dia menunjuk pedangnya ke monster berkepala 3. Hei, wajah anjing, pelindung makhluk perguruan tinggi astral Sage sudah ada di sini sekarang. Terimalah takdirmu. Dari belakangnya, sebuah raungan menjawab, dan getaran besar lainnya diiringi oleh awan debu. Sebuah sosok raksasa meluncur keluar dari kabut, mendarat di tengah tempat yang disucikan. Ini setinggi bukit. Di tengah kekacauan medan perang, ada beberapa bagian yang jelas. Di tengah-tengah berdiri Li Luo, sendirian. Di belakangnya adalah monster berkepala 3, ekornya bergoyang-goyang dari sisi ke sisi, berdesir dalam antisipasi. Seorang master resonansi membuat monster mundur dari para raksasa di tengah. Dan yang paling jauh dari siswa adalah monster berkepala 3, senyuman itu sekarang memudar sedikit. Monster berkepala 3 ini adalah ancaman nyata. Ancaman yang sebenarnya. Apakah bocah kecil itu membawa bala bantuan? Pertempuran kacau berhenti ketika para raksasa berjuang, dan monster serta manusia sama-sama berkumpul dengan waspada. Ada pengertian diam bahwa ancaman yang lebih besar sedang berlangsung. Monster berkepala 3 memperhatikan mereka dengan waspada, matanya yang berkilauan dan merah menyapu antara Li Luo dan monster berkepala 3. Ia bisa merasakan kekuatan koruptif dari monster berkepala 3 itu. Sangat kuat. Sejak kapan ada yang begitu kuat di daerah ini? Dan manusia yang licik itu. Apakah dia telah menariknya ke sini untuk melemahkan keduanya? Monster berkepala 3 mendesing curiga. Apakah monster ini semacam penjaga? Saat mereka begitu dekat untuk membersihkan daging segar yang lezat di tempat yang disucikan. Monster ini berbalik menghadapi ancaman baru dan mendesis marah. Tidak ada yang akan menghentikannya dari mendapatkan hadiahnya hari ini. Monster berkepala 3 merasakan kebencian yang tumbuh dan berbalik ke arah monster itu. Ia adalah raja tak terbantahkan dari zona terlarang, dan ia akan menerima tantangan. Ia mengeluarkan raungan peringatan. Situasinya di sini berantakan, dan ia tidak akan langsung terjun ke dalamnya. Ia tidak berniat bertarung dengan sia-sia. Selama ia bisa mendapatkan bocah manusia itu, ia akan cukup senang untuk pergi. Namun raungan peringatan membuat monster berkepala 3 tegang dalam kecurigaan. Sepertinya itu seperti pernyataan perang. Baik binatang maupun iblis memiliki beberapa kecerdasan dasar. Ini sangat membantu mereka dalam bertahan hidup, tetapi tidak dalam bentuk komunikasi yang lebih tinggi, binatang buas roh mereka saling bentrok, dan sifat ganas mereka muncul. Sebagai respons terhadap raungan monster berkepala 3, monster iblis mulai mengumpulkan kekuatannya yang koruptif, mengirimkannya dalam tiang besar ke langit sebagai intimidasi. Namun, belum menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Di atas tembok, Jiang Qinghe dan yang lainnya dengan gelisah menyaksikan kejadian tersebut. Seperti yang telah diramalkan oleh Li Luo, monster zona terlarang telah ditarik ke sini. Tapi apakah mereka akan bertarung? Bagaimana jika monster itu berbalik melawan mereka? Yang pasti monster berkepala 3 bukan penjaga atau teman mereka. Setelah marah, monster itu akan dengan senang hati membantai semua orang di tempat yang disucikan. Jelas cukup cerdas. Sejauh ini, ia telah menahan diri untuk tidak menyerang monster iblis. Ia tidak akan bertarung dengan kelas bencana surgawi hanya tanpa alasan yang baik. Jika keduanya dalam kebuntuan, satu-satunya yang merugi di sini adalah para siswa. Bukankah mereka hanya menambah masalah pada diri mereka sendiri? Bahkan Duze Honglian sekarang berkeringat deras. Situasi ini terlalu panas untuk darahnya. Mengapa rasanya seperti kita menambah kayu bakar ketika kita terikat di tiang pembakaran? Bisiknya. Di sampingnya, kaki para siswa lain sudah menjadi lemas. Li Luo tidak takut. Apa yang membuat kalian semua takut? Kata Jiang Qinghe dengan santai.
Itu sedikit membuat mereka kembali berdiri tegak. Mereka semua merapat di sini dan menghindari tekanan. Bagaimana dengan Li Luo, yang berada di antara iblis dan monster? Adalah sebuah keajaiban bahwa dia bahkan bisa berdiri. Meskipun begitu, persiapkan diri kalian. Kita sudah terlanjur terlibat, dan kita sudah terlalu dalam. Seekor monster tambahan tidak membuat banyak perbedaan. Dia tidak ingin membuat harapan mereka naik, bagaimanapun juga segala sesuatunya masih terlihat suram. Jika kedua raksasa itu tidak bertarung, tempat yang disucikan masih akan hancur. Hanya saja sekarang mereka akan menerima kehancuran ganda. Pemimpin, kita tidak bisa membiarkan mereka terus saling menatap seperti ini, bisik Tian-Tian dengan gugup. Jiang Qinghe mengangguk. Dia tahu bahwa kedua monster itu sedang saling menilai. Tak satu pun yang bersedia membuat langkah pertama, tetapi kebuntuan seperti itu akan merugikan mereka. Mereka harus memanfaatkan situasi saat hal-hal masih berada dalam ketidakpastian. Jika Jiang Qinghe menyerang sekarang, mereka mungkin akan membangkitkan kemarahan monster untuk berbalik menyerang mereka. Dan kemudian monster iblis akan tahu bahwa mereka sebenarnya bukan sekutu. Mereka tidak bisa membuat langkah pertama. Lalu siapa? Seorang pria berambut perak di antara mereka. Li Luo adalah pilihan terbaik untuk bertindak. Namun, dia berada dalam posisi yang sulit. Jika dia maju, monster iblis akan menghancurnya. Mundur, dan binatang roh berkepala 3 akan memakannya hidup-hidup. Sepertinya kebuntuan. Apa yang bisa dia lakukan? Mereka menghindari mata Jiang Qinghe dengan pertimbangan. Namun, tampaknya tidak mungkin bahwa dia akan membiarkan Li Luo mengorbankan dirinya seperti itu. Tapi sekarang ada sesuatu yang bergerak. Li Luo perlahan-lahan mengangkat telapak tangannya ke udara. Dia tersenyum pada orang-orang di tembok. Dia menurunkan tangannya dengan gerakan maju. Serang, serunya. Pedang-pedang pendeknya berkilau, dan dia melakukan serangan tunggal menuju lautan monster. Para siswa memiliki air mata di mata mereka. Beberapa gadis menangis dengan bebas. Pemimpin, tangis Bai Mengmeng. Xin Fu diam-diam menatap punggungnya, mengukirkannya dalam ingatannya. Orang itu, Yi Lisa menghela nafas. Ini pertama kalinya aku sangat menghormati seorang teman. Si Qiuying dengan diam berpikir mungkin kali ini dia akhirnya menemukan seseorang yang sepadan dengan penghargaan seperti saudaranya. Maaf, Li Luo, pikirnya dalam hatinya. Duze Honglian tidak menunjukkan emosi, tetapi akhirnya dia berbalik ke arah Jiang Qinghe. Yang terakhir menatap Li Luo, terpaku dalam kejutan. Buku-buku jarinya memutih di sekitar gagang pedangnya. Di medan perang, pahlawan yang kesepian melompat ke tengah lautan musuh. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a